Ya, kembali bersama kami. Gelaran PON ke-20 Papua telah berakhir. Upacara penutupan dilangsungkan di Stadion Lukas NMB Jayapura Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ya, dikutip dari sportstars.id, defile bendera dengan para atlet akan membuka upacara tersebut dan selanjutnya Ketua Umum PB PON Papua yang sekaligus Gubernur Papua memberikan laporan mengenai pesta olahraga tersebut. Tidak lupa sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan turut menutup pesta olahraga terbesar di tanah air tersebut. Setelah itu akan dilakukan penurunan bendera PON yang menandai berakhirnya rangkaian acara yang berlangsung selama 2 minggu tersebut. Dan selanjutnya akan ada prosesi penyerahan bendera PON dari Gubernur Papua untuk diserahkan kembali ke Gubernur Aceh dan Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah PON ke-21. Ini menarik karena kita tahu disebutkan sebelumnya bahwa PON Papua adalah PON terakhir di mana tuan rumah tunggal seperti itu. Nantinya ke depan akan ada 2 tuan rumah untuk penyelenggaraan pekan olahraga selanjutnya. Dan di segmen ini saya akan berbincang dengan redaktur pelaksana Sportstar.id, ada Bang Abdul Haris yang sudah hadir di studio. Salam sehat, salam olahraga. Salam Bang. sehat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita bicara Papua luar biasa Ya. dari semenjak opening sampai juga dengan hal-hal lainnya. Banyak kabar menggembirakan dari Papua. Dari Sportstar.id sendiri, apa yang ingin di-highlight dari PON kali ini? Iya, memang ini PON yang bisa dikatakan sebagai sebuah pembangkit semangat ya di tengah pandemi, di saat kondisi sedang apa istilahnya dalam tempo 2 tahun terakhir kita ini nyaris tidak ada event di Indonesia ya. Kemudian ada Liga 1 mulai berjalan dan akhirnya PON juga diselenggarakan dan ada penonton ya walaupun tidak full capacity, 25% kapasitas yang ada. Artinya ini ada sebuah harapan di sana. Dan kemudian juga PON ini diselenggarakan di Papua, ini menandakan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Surabaya, tapi ada juga Papua dan yang lainnya. Ya, tadi disebutkan juga bahwa memang dimensi, kalau bicara olahraga ya, sama seperti musik, dimensi itu universal ya Bang ya? Iya, betul. Jadi sekali. ini juga message-nya ketika diadakan di Papua dengan tadi, walaupun kita di tengah pandemi, tapi ini luar biasa bagaimana menunjukkan bahwa Indonesia bisa bangkit seperti itu. Betul, dan yang paling menggembirakan adalah walaupun di tengah pandemi ini masih ada rekor-rekor tercipta, rekor-rekor baru tercicipta. Ada 55 rekor yang 55 bisa rekor diciptakan. Bahkan di angkat besi ada 12 rekor baru. Ini kan luar biasa, membahagiakan juga karena di saat pandemi tentu ini ada sebuah halangan ya untuk menggelar latihan, untuk persiapan segala macam. Namun di tengah persiapan mining ini mereka masih bisa berkompetisi dengan sangat luar biasa. Rekor-rekor baru tercipta ini kan sesuatu hal yang menjadi nilai plus dari penyelenggaraan PON kali ini. Jadi kita tahu bahwa memang yang kita kejar adalah sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan prestasi ditunjukkan dengan adanya 50-an rekor tadi dipecahkan. Itu menunjukkan bahwa memang walaupun di tengah keterbatasan, kita masih bisa tadi melakukan ya untuk atletnya sendiri bisa melakukan dengan maksimal. Nah, kalau bicara mengenai kita sekarang melihat langsung Bang Abdul, kita bergabung ke Stadion Lukas NMB. Ini adalah tempat yang sama pada saat pelaksanaan opening ceremony dan nampak di sana kalau di sini pukul 17.00 berarti di Papua sudah pukul 7. Betul, beda ya Bang 2 jam Abdul ya. Ini kita lihat kapasitas sendiri kurang lebih hampir sama ya ketika opening. 25% ya Bang? 25%. Dan untuk kabarnya memang sangat luar biasa ya antusiasme warga Papua untuk menyaksikan closing ceremony ini. Nah, untuk mengakali itu panitia menyediakan videotron di sekitaran stadion dan juga di beberapa tempat lain. Ini sebetulnya sudah diselenggarakan saat final futsal ya. Kebetulan saat itu futsal Papua menjadi salah satu finalis dan banyak yang ingin masuk ya menonton. Namun karena tiket tidak terpenuhi semua, akhirnya disediakan videotron. Jadi ada videotron ya. Jadi untuk masyarakat yang tidak bisa menyaksikan masuk langsung ke Stadion Lukas, jadi bisa menyaksikan di sekitar area dengan disediakan videotron seperti itu, layar besar di sekitar dari venue ini. Kita lihat tadi Wakil Presiden Republik Indonesia baru saja memasuki arena
dan nampaknya acara akan segera dimulai. Dan kalau kita bicara Stadion Lukas NMB ini, Bang Abdul, disebutkan di opening ketika Pak Jokowi menyebutkan pidato bahwa salah satu, I don't know whether salah satu, tapi atau stadion terbaik di Asia Pasifik. Gimana tuh, Bang Abdul? Iya, karena memang ini stadion yang sangat luar biasa dan menjelang PON ini dibangun dengan indah ya kalau kita lihat dari sisi luarnya ini kan kalau tidak salah dikelilingi oleh Danau Sentani ya. Dan memang yang menjadi pertanyaan apakah kedepannya stadion ini bisa dijaga keindahannya, itu dia. Ini kalau bicara Stadion Expon, ini pikiran saya langsung tertuju pada Riau. Ya, itu dia masalahnya. Ini menarik karena stadion utama yang dipakai PON Riau, sayang sekali, kabarnya ini sudah terbengkalai seperti itu. Nah, ini kita harapkan semoga Stadion Lukas NMB bisa menjadi tadi pusat ya untuk wilayah timur. Bagaimana kita punya set barnya tinggi di sini, semoga bisa dijaga ya. Betul. Bang Abdul. Saat ini kita sedang menyaksikan dikumandangkannya lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Luar biasa. Bang Abdul, kita tahu bahwa message-nya luar biasa ketika ada PON Papua. Ya. Ini bukan sekedar bicara menang kalah, bukan bicara games, bukan bicara wilayah asal, tapi merah putih ada di sini. Disebutkan juga oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah panggung kesetaraan, persaudaraan, perdamaian. Dari Bang Abdul, ada tambahan soal ini? Iya, selain itu juga selain kesetaraan, artinya ini kan semua atlet dari seluruh negeri ya di Indonesia ini berkumpul di sini, ini menjadi sebuah kebersamaan bersama. Tapi yang paling penting adalah kedepannya bagaimana kita menjadikan PON ini kawah canda di muka pembinaan olahraga di Indonesia. Karena kalau kita lihat kan atlet kita ini regenerasinya di beberapa cabang agak lambat ya. Ada beberapa cabang seperti angkat besi dari 10 tahun lalu sampai sekarang masih Eko Yuli gitu loh. Iya. Masih regenerasinya masih, artinya kan masih ada regenerasi yang terhambat. Nah, harapannya ke depan PON ini bisa jadi ajang regenerasi atlet ya. Di sepak bola sudah mulai digalakan bahwa aturannya yang tim yang bermain adalah under 23 dan tidak boleh ada pemain profesional di sana. Dan ini aturan yang sangat baik sekali ya. Artinya pemain-pemain pro tidak boleh lagi main di PON dan ini kesempatan buat pemain-pemain lain untuk berkembang di ajang ini. Agar nanti ada regenerasi dan ada bibit-bibit baru. Betul sekali. Karena kan dalam sejarahnya PON ini banyak melahirkan bintang-bintang ya, bintang-bintang olahraga. Di sepak bola ada Evan Dimas, ada Boas Solosa, ya, Lerby Eliandri. Artinya kita berharap di cabang-cabang lain juga akan lahir bintang-bintang baru dari PON ini. Baik, tapi jangan lupa juga Bang RUU SKN. Ya, ini juga saya sempat singgung dengan Komisi 10 tadi bagaimana update ya, karena kita tahu bicara atlet mereka juga ingin dimanusiawikan dimanusiakan dengan segala karena mereka bukan hanya target mengejar medali, tapi mereka juga punya tanggung jawab terhadap pribadi dan keluarga. Betul. Di sini juga kesejahteraan juga harus digarisbawahi. Bang Abdul, bagaimana terkait RUU SKN itu sendiri? Nah, bicara kesejahteraan kan sekarang agak kalau kita bicara atlet yang berprestasi mungkin akan terpantau oleh pemerintah ya. Yang jadi masalah adalah bagaimana atlet yang kurang berprestasi ya. Ini yang kadang-kadang lepas dari pemantauan pemerintah sehingga kesejahteraan mereka saat tidak ada kompetisi ini sangat menyedihkan ya. Bahkan di beberapa cabang saja saat kompetisi terhenti karena pandemi ini ada banyak atlet yang banting setir ya, tidak lagi berkompetisi. Karena gini Bang, kalau kita bicara bonus ketika menang berlimpah lalu kalau tidak di-manage dengan baik akan hilang. Betul. Tadi juga disebutkan Komisi 10 bahwa sebenarnya kedepannya mungkin mereka akan diberi ruang untuk
ya memang sudah seharusnya ya untuk mungkin menjadi ASN, dan juga yang mungkin masih sekolah di bawah usia produktif seperti itu, mungkin bisa sekolah-sekolah khusus yang mereka memang tetap bisa mengejar pendidikan dan juga tetap berlatih dan punya target tadi di ajang olahraga seperti itu, Bang Abdul. Betul. Nah, kita juga kan beberapa waktu lalu ada momentum ya bahwa ada atlet masa lalu Ferawati Fajrin masuk rumah sakit, kemudian tidak bisa, kekurangan biaya. Ini tentu jadi sebuah hal yang miris ya buat kita. Baik, Bang Abdul, kita jeda dulu. Kita masih akan bergabung juga dengan Papua nanti sesaat lagi, tetap bersama kami.